Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, saya mau cerita sedikit aja tentang sejarah lagi. Kalau pembahasan yang waktu itu kan kita bahas masalah sejarah pernikahan Rasulullah dengan Zainab. Terus saya di belakang sempat menyinggung tentang istri Rasulullah ya, Ummul Mukminin, beliau Sayyidah Safiyah radhiyallahu taala an. Nah, yang kali ini yang mau saya ceritakan adalah Sayyidah Safiyah. Sejarah pernikahan antara Rasulullah dengan Sayyidah Safiyah. Kita mulai. Waktu itu masa peperangan. Otomatis kalau kita bicara masalah peperangan itu kita bahas dimensi waktu pasca hijrah ya, karena sebelum hijrahnya Rasulullah ke Madinah itu tidak ada peperangan kan, di Mekah tidak ada peperangan. Jadi peperangan baru ada tuh pasca hijrah hingga Rasulullah wafat itu. Rasulullah berperang sebanyak 27 kali peperangan. Nah, pada masa peperangan ini saya kurang tahu secara jelas ketika perang apa, tapi yang jelas ini terjadi pada masa peperangan dan Sayyidah Safiyah menjadi tawanan perang Rasulullah. Terjadi perang, kemudian pasukan Rasulullah ya itu menang. Nah, ketika menang kan pihak yang kalah itu biasanya ada beberapa prajurit atau keluarga dari pasukan perang itu yang ditawan. Nah, salah satunya adalah Sayyidah Safiyah. Sayyidah Safiyah itu ditawan dalam keadaan kehilangan bapaknya dalam peperangan ya. Bapaknya itu wafat, meninggal dunia, sekaligus suaminya juga meninggal dunia. Jadi dia berada di dalam sel ya, di dalam penjara. Karena kalau tawanan pasti di penjara ya. Di penjara dalam keadaan hati berduka, kehilangan ayah dan suami. Coba sekarang kita pikirkan diri kita sendiri ya. Gimana rasanya bapak meninggal, suami meninggal dalam waktu yang bersamaan. Ya kalau sekarang sih udah banyak wanita-wanita berkarir ya, mandiri, menghidupi diri sendiri. Tapi kalau zaman dulu wanita secara ekonomi, secara syariat bergantung sama siapa? Ya sama suami. Kalau nggak ada suami sama bapaknya. Bapaknya meninggal, suaminya meninggal. Mau bergantung sama siapa? Secara ekonomi, secara syariat ya. Sehingga ketika dua sosok penting dalam hidup Safiyah itu meninggal dalam waktu bersamaan, Safiyah itu sangat membenci pemimpin pasukan perang musuh ayah dan suaminya itu. Nah, pemimpinnya kan Rasulullah nih. Berarti siapa yang dibenci sama Safiyah? Rasulullah. Safiyah itu sangat membenci Rasulullah pada waktu itu. Pokoknya Safiyah mengatakan, orang yang paling aku benci di muka bumi ini adalah Muhammad. Padahal dia belum ngerti nih, dia belum pernah ketemu Muhammad itu kayak apa, orangnya kayak apa, ya kan, wajahnya seperti apa tuh belum pernah ketemu. Cuma dia tahu kalau pemimpin perang yang membuat pasukan bapak dan suaminya kalah dan dia kehilangan suami dan ayahnya itu adalah Rasulullah, maka dia membenci Rasulullah. Oke. Ibaratnya seperti benci yang sangat mendalam ya. Nah, pada suatu ketika Rasulullah itu mendatangi para tawanan, ya kan? Mendatangi para tawanan dan salah satunya mendatangi Safiyah. Ada seorang wanita menjadi tawanan perang. Kemudian Rasulullah bertanya sama penjaga selnya, penjaga tawanannya, siapakah wanita itu? Dia terlihat sangat berduka, gitu kata Rasulullah. Dia Safiyah, ya, dia bernama Safiyah dan dia kehilangan ayah dan suaminya dalam peperangan. Rasulullah kan langsung empati ya, aduh, seorang wanita kehilangan suami dan ayahnya
dalam waktu bersamaan, sehingga Rasulullah mendekati wanita itu. Rasulullah mendekati Sofia, mendekati, kemudian Sofia masih belum tahu nih kalau itu tuh Rasulullah, masih belum tahu siapa nih laki-laki ini ngedeketin saya gitu. Terus Rasulullah memperkenalkan diri, wahai Sofia, aku adalah Muhammad. Wah, baru udah tahu Muhammad nih, orang yang paling dibenci, orang yang paling dibenci di muka bumi ini. Akhirnya nemuin juga ya gitu, aku adalah Muhammad gitu. Sofia tahu kan, ini nih gara-gara orang ini nih bapak aku jadi meninggal gitu, gara-gara orang ini suamiku jadi meninggal. Sofia itu nggak mau menatap wajah Rasulullah, saking bencinya sama Rasulullah. Lihatnya tuh buang muka terus gitu. Nah, tapi Rasulullah kan bermaksud meminta maaf sama Sofia. Sofia, aku mau minta maaf. Aku turut berduka cita atas wafatnya bapakmu dan suamimu. Sofia masih marah terus kan? Sebenarnya bagaimanapun caranya, aku selalu melakukan diplomasi supaya perang ini tidak terjadi, Sofia, gitu. Aku pun tidak menyukai peperangan, Sofia. Aku selalu ingin menghindari peperangan. Perjanjian apapun telah aku lakukan, tapi perang ini tidak bisa dihindarkan dan tetap meledak gitu. Sehingga mau tidak mau dari pasukan kami melakukan perlawanan gitu. Sofia tuh masih nggak mau ngerti alasannya apa. Jadi Rasulullah terus meminta maaf. Aku minta maaf ya Sofia atas kematian bapakmu dan suamimu. Aku minta maaf Sofia. Aku minta maaf Sofia. Minta maaf terus Rasulullah tuh. Jadi yang menang siapa? Tapi yang minta maaf siapa nih? Ya, yang menang tuh pasukan Rasulullah. Yang menang itu Rasulullah. Tapi yang minta maaf siapa? Rasulullah juga. Sampai saking lamanya Rasulullah itu meminta maaf, akhirnya hati seorang wanita luluh, ya kan? Lama-lama Sofia mau, ya kan tadinya kan Rasulullah misalnya di sebelah kanan, wajahnya Sofia tuh lihatnya ke kiri terus. Nah, lama-lama Sofia mau melihat ke depan, sedikit tuh. Lama-lama mau melihat wajah Rasulullah. Ternyata Muhammad itu orangnya baik ya gitu, di hatinya Sofia gitu. Masa dia minta maaf terus gitu. Suaranya juga lembut banget, cara meminta maafnya juga lembut. Akhirnya Sofia mau melihat Rasulullah, ya, mau menatap wajah Rasulullah. Nah, pada saat mulai menatap wajah Rasulullah, kemudian melihat sikap Rasulullah yang lemah lembut, penuh kerendahan hati dan suka meminta maaf. Tahu nggak? Sofia tuh akhirnya jatuh cinta pada saat itu juga sama Rasulullah. Dan Sofia mengaku sendiri, sebelum aku ketemu sama Rasulullah adalah orang yang paling aku benci di dunia. Tapi setelah aku bertemu dengan Rasulullah, melihat kelemah lembutan Rasulullah adalah manusia yang paling aku cintai di seluruh dunia. Masya Allah. Amazing banget ya. Nah, dia mulai jatuh cinta nih. Nah, begitu jatuh cinta, Sofia itu mengatakan sesuatu kepada Rasulullah. Mencurhatkan tentang mimpinya. Jadi Sofia tuh udah mimpi duluan sebelum ketemu Rasulullah. Mimpinya gini, sesungguhnya aku bermimpi, aku melihat rembulan di atas kota Madinah jatuh ke pangkuanku. Gitu mimpinya Sofia. Terus begitu Sofia bilang kayak gitu, dari langit kan terus langsung turun malaikat Jibril ke samping Rasulullah Muhammad SAW. Dan Jibril mengatakan, Muhammad, Sofia adalah istrimu di dunia dan di akhirat. Rasulullah kaget kan? Loh, maksudnya apa? Aku kebalik ding. Malaikat Jibril tuh bilang gini duluan.
Muhammad, rembulan itu adalah kamu. Maksudnya, sesungguhnya Sofia adalah istrimu di dunia dan di akhirat. Terus Rasulullah kan tanya, terus aku harus gimana? Ya udah, mau gimana lagi? Lamar dia Muhammad, gitu Jibril. Aduh, kan jadi nggak enak ya. Kayak baru kehilangan suami masa udah dilamar jadi istri. Tapi itu kan perintah. Makanya Rasulullah menikahi Zainab juga perintah Allah. Rasulullah menikahi Sayyidah Sofia juga perintah Allah. Terus kemudian karena ini adalah perintah ya kan, Sofia akan menjadi istri Rasulullah di dunia dan di akhirat, menjadi ummul mukminin. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Sofia, "Ya Sofia, wahai Sofia, sesungguhnya rembulan itu adalah aku." Ya, rembulan di atas kota Madinah jatuh ke pangkuan Sofyan. Rembulan itu adalah aku, kata Rasulullah. Akulah yang akan menggantikan suamimu. Jadi, maukah kau menjadi istriku? Ya, sebenarnya sebelum dilamar tuh udah jatuh cinta duluan Sofia. Tapi kan cewek jaim-jaim dikit lah ya. Akhirnya jawab Sofia apa? Ya udah, terserah baiknya gimana. Jawabnya gitu. Terus akhirnya Rasulullah melamar Sofia di atas rasa cinta ya. Sofia mencintai Rasulullah, Rasulullah juga atas perintah untuk menikahi Sofia. Tapi kan wanita punya masa idah, jadi nunggu masa idah dulu, setelah itu dipersunting oleh Rasulullah. Rembulan di atas kota Madinah itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Makanya kalau dalam sholawat kita dengar, Anta ya Badrul Madinah. Badrul Madinah, rembulan di atas kota Madinah, itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian mereka berdua menikah. Dan menurut para sahabat, ya, menurut para ulama, justru di antara sekian banyak istri Rasulullah itu istri tercantik adalah Sofia, teman-teman. Ya. Istri tercantik adalah Sofia. Kemudian otomatis Sofia menjadi Ummul mukminin ya. Ummul mukminin hingga Rasulullah wafat. Ya, setahu saya Sofia itu termasuk istri Rasulullah yang sering sholat jamaah di Masjid Nabawi. Karena kan biasanya kalau perempuan itu sholatnya di rumah ya. Tapi kalau Sofia sering sholat jamaah di Masjid Nabawi. Mungkin itu dulu ya ceritanya, karena gak bisa lama-lama nih voice note-nya. Terbatas waktunya. Sedikit pengetahuan tentang sejarah pernikahan antara Rasulullah Muhammad dengan Sayyidah Sofia. Ya, dipersunting oleh Rasulullah dalam keadaan sudah janda. Dan diberi istri Rasulullah karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.